semuanya, selamat datang tutorial Geografi bab 3 mengenai sejarah pembentukan bumi. Ini adalah video pertama yang berjudul Teori Pembentukan Bumi, di mana saya akan memberikan teori-teori yang berkembang di luar sana mengenai bagaimana awal proses bumi terbentuk hingga menjadi bumi seperti yang sekarang kita ketahui. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mestaya Cindy and welcome to my tutorial. Bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup tersusun atas beberapa lapisan bumi. Bentuk permukaan bumi berbeda-beda, mulai dari daratan, lautan, pegunungan, perbukitan, danau, lembah, dan sebagainya. Bumi sebagai salah satu planet yang termasuk dalam sistem tata surya di alam semesta ini tidak diam seperti apa yang kita perkirakan selama ini, melainkan bumi melakukan perputaran pada porosnya atau biasa kita sebut rotasi dan bergerak mengelilingi matahari atau biasa kita sebut revolusi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam dan pasang surut air laut. Oleh karena itu, proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari proses terbentuknya tata surya kita. Untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya tata surya, saya akan mulai dari menjelaskan 6 teori pembentukan tata surya yang paling terkenal. Ada teori nebula, teori planetesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, teori awan debu, dan yang terakhir ada hipotesis Kuiper. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama adalah teori nebula. Teori nebula diketahui muncul pertama kali pada abad ke-18 yang diawali oleh pendapat dari seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant. Pendapat Kant mengenai tata surya yang terbentuk dari nebula ini kemudian diperkuat oleh Marcus de Laplace yang merupakan seorang astronom Prancis. Teori yang diungkapkan oleh Laplace lebih merupakan penjelasan pendapat Kant, meski Laplace pun tidak mengetahui sumber dari pemikiran Kant dalam teorinya tersebut. Karena berasal dari pemikiran dua ahli ini, maka teori nebula juga sering disebut sebagai teori Kant-Laplace. Dalam teori nebula diungkapkan bahwa awalnya sistem tata surya ini terbentuk dari suatu nebula atau kabut tipis yang sangat luas. Nebula atau massa gas raksasa yang bercahaya ini berputar-putar perlahan-lahan yang kemudian secara berangsur-angsur mendingin, mengecil, dan juga mendekati bentuk bola. Rotasi yang terjadi semakin lama semakin kencang sehingga mengakibatkan bagian tengah dari massa tersebut jadi menggembung. Akibatnya lingkaran materi tersebut terlempar keluar. Lingkaran inilah yang kemudian mendingin, mengecil, hingga akhirnya menjadi planet-planet. Planet yang terbentuk tetap mengorbit mengelilingi inti massa, sementara lingkaran lain terlempar lagi dari pusat massa sehingga menjadi keseluruhan planet yang kita kenal sekarang termasuk bumi. Pusat massa tersebut adalah matahari. Berikut planet-planet yang ada juga melemparkan massa keluar angkasa sehingga berubah menjadi satelit seperti bulan yang dimiliki oleh bumi. Teori selanjutnya adalah teori planetesimal. Yang dimaksud dengan planetesimal merupakan suatu benda padat kecil yang bergerak mengelilingi suatu inti yang bersifat gas. Teori planetesimal mengemukakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada sangat dekat dengan matahari. Bintang yang melintasi tersebut rupanya memiliki daya tarik yang sangat besar sekali sehingga mengakibatkan pasang di bagian gas panas matahari. Karenanya terdapat massa gas dari matahari yang terlempar keluar dan mulai mengorbit matahari. Namun, karena daya tarik yang masih banyak dimiliki oleh matahari, maka gas tersebut tertahan dan bergerak hanya mengelilingi matahari. Massa gas ini lama-kelamaan menjadi dingin dan bentuknya menjadi cairan yang lalu kemudian memadat. Massa tersebutlah yang saat ini kita kenal sebagai planet, termasuk untuk bumi kita. Teori planetesimal ini muncul pertama kali pada tahun 1900. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton serta seorang ahli geologi bernama T.C. Chamberlain dari Universitas Chicago. Teori planetesimal ini didasarkan pada pengamatan bahwa beberapa bintang di langit nampak tidak pernah berhenti bergerak. Suatu ketika bintang yang terus bergerak tersebut melintas sangat dekat dengan matahari. Selanjutnya ada teori pasang surut. Teori pasang surut atau teori pasang ini terkadang disebut juga dengan teori ide benturan. Dalam teori pasang surut atau teori ide benturan ini disebutkan bahwa planet-planet awalnya terbentuk secara langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh bintang yang melintas sangat dekat dan nyaris bersinggungan dengan matahari. Teori ini memang hampir sama dengan teori planetesimal. Hanya bedanya pada teori pasang surut ini planet tidak terbentuk oleh planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa saat bintang berada sangat dekat dengan matahari, ada tarikan gravitasi yang menyedot filamen gas yang berbentuk cerutu panjang. Filamen ini membesar di bagian tengah,
dan mengecil di kedua ujungnya. Dari filament inilah kemudian terbentuk sebuah planet. Pendapat ini dicetuskan pertama kali oleh Sir James Jean dan Sir Harold Jeffrey dari Inggris pada tahun 1918. James dan Jeffrey beranggapan bahwa kelahiran tata surya adalah suatu peristiwa langka, sebab peristiwa ini terjadi saat matahari nyaris bersinggungan dengan sebuah bintang. Peristiwa yang menyebabkan lidah matahari jadi terbentuk seperti cerutu ini juga menjadi penjelasan logis tentang ukuran planet yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya ada teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini mengemukakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Tapi ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan mungkin menghancurkannya. Bintang yang hancur tersebut lantas berubah menjadi massa gas yang berputar-putar. Karena terus berputar, maka massa gas itu berubah menjadi dingin dan membentuk planet-planet. Sementara satu bintang lainnya yang bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Matahari mampu menahan planet-planet yang terbentuk tersebut karena memiliki kekuatan gravitasi. Karenanya planet-planet dapat beredar menurut lintasannya mengelilingi matahari. Karena anggapan pembentukan tata surya ini karena adanya suatu benturan, maka itu sebabnya teori ini juga dikenal sebagai teori ide benturan. Teori ini dicetuskan oleh R.A. Lytton yang merupakan seorang astronom. Ia melakukan modifikasi terhadap teori benturan yang sebelumnya pernah ada. Namun, teori yang diungkapkan Lytton ini dianggap memiliki penjelasan yang lebih baik mengenai asal-mula tata surya berdasarkan teori benturan. Teori selanjutnya adalah teori awan debu. Teori awan debu mengungkapkan bahwa calon tata surya awalnya adalah awan yang sangat luas. Awan ini terdiri dari debu dan gas kosmos yang diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Namun, terdapat ketidakteraturan dalam awan tersebut yang menyebabkan terjadinya perputaran gas sehingga debu yang berputar berkumpul menjadi satu. Sementara debu dan gas ini terus berputar, awan pun menghilang. Lalu, partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat, dan berubah menjadi planet. Lalu, berbagai gas yang di tengah awan berkembang menjadi matahari. Teori awan debu ini dicetuskan oleh Fred E. Whipple yang merupakan seorang astronom asal Amerika Serikat. Jika ditelusuri dari prosesnya, teori ini seolah merupakan pengembangan teori nebula. Selain apa yang diungkapkan oleh Fred L. Whipple, ada juga astronom Inggris bernama Fred Hoyle dan astronom Swedia bernama Hannes Alfvén yang mengungkapkan teori yang serupa dengan teori awan debu. Mereka berpendapat bahwa pada mulanya matahari berputar dengan sangat cepat dengan piringan gas di sekelilingnya. Jika merujuk pada penelitian era modern, matahari dikatakan berputar-putar kira-kira 1 kali dalam 27 hari. Sementara perhitungan mutakhir juga menunjukkan bahwa matahari primitif berputar lebih cepat sehingga memungkinkan terlemparnya bahan-bahan yang kemudian membentuk planet. Hal inilah yang mendukung teori awan debu ini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hipotesis Kuiper. Hipotesis ini dikemukakan oleh Gerard P. Kuiper yang hidup pada tahun 1905 hingga 1973. Karena masih berupa hipotesis dan belum dianggap sebagai teori yang memiliki dasar kuat, pendapat Kuiper ini lumayan jarang digunakan. Dalam hipotesis Kuiper dikemukakan bahwa alam semesta ini pada awalnya terdiri dari formasi bintang-bintang. Lalu terdapat 2 pusat yang memadat dan berkembang dalam suatu awan antar bintang dari gas hidrogen. Satu pusat lebih besar daripada pusat lainnya. Satu pusat yang lebih besar ini kemudian memadat dan menjadi bintang tunggal yang kita kenal sebagai matahari. Dari sekian banyak teori mengenai pembentukan tata surya, kita dapat mengambil berbagai penjelasan secara umum mengenai sejarah pembentukan bumi sendiri. Permulaan terjadinya bumi merupakan sebagian dari gumpalan gas dari matahari. Gumpalan gas yang besar tersebut selalu dalam keadaan berputar. Dikarenakan suatu hal, terlepaslah sebagian gumpalan ini, walaupun seolah-olah dicampakkan sangat jauh, tetapi gumpalan ini masih tetap berputar terus-menerus mengelilingi matahari. Gumpalan-gumpalan yang terpisah dan masih berputar tersebut setelah mengalami proses pendinginan akan menjadi padat. Itulah yang disebut planet-planet yang jumlahnya ada 8. Berturut-turut ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Dari gumpalan yang terlepas tersebut, terlepas pula sebagian dari gumpalan tersebut untuk menjadi satelit. Kejadian tersebut memakan waktu yang sangat lama. Jadi bumi yang seperti sekarang ini baru terjadi setelah berjuta-juta tahun yang lalu. Sudah bumi bertambah dingin, berubahlah gas tersebut menjadi cairan dan lama-lama bagian luarnya makin padat sehingga pada permukaan bumi dapat ditempati manusia, tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya.
Lapisan kerak bumi paling luar memiliki ketebalan 1.200 km. Menurut ahli geologi, pada permukaan bumi ini terdapat berbagai oksida yang sebagian besar atau 60% berupa oksida silikon atau SiO2. Sesudah bumi terbentuk bersama-sama planet lainnya, bahan-bahan yang lebih berat mengumpul dalam inti, sedangkan keraknya terdiri atas unsur-unsur silikon dan magnesium. Lebih ke dalam lagi, terdapat lapisan yang banyak mengandung unsur persenyawaan logam sulfida. Yang paling dalam adalah inti yang mengandung besi dan nikel. Tebal dari masing-masing bagian dapat diketahui dengan menyelidiki jalannya gelombang gempa, karena gelombangnya dibiaskan oleh lapisan tadi sesuai dengan kecepatan gelombang pada lapisan tersebut.